Aku lagi kesal nih. Kesal kenapa, Din? Lastri taruh teh panas di meja. Maaf sebelumnya, aku pagi-pagi sudah ngajak curhat nih. Habis aku benar-benar kesel sama suamiku. Dinda menengus. Udah, minum tehnya dulu biar rileks. Lastri tersenyum melihat sahabatnya itu cemberut. Suamiku gak ada perhatian sama sekali denganku. Bahkan dia sepertinya gak punya rasa cemburu. Aku merasa seperti bukan istrinya. Aku merasa seperti pembantunya saja. Dinda tarik nafasnya dalam-dalam dan matanya terlihat mulai berkaca-kaca. Masa sih? Mas Ridwan kelihatannya baik kok. Iya, dia memang baik orangnya. Gak pernah marah, gak pernah macam-macam, gak pernah keluyuran. Pokoknya dia memang suami idaman. Tapi dia jadi seperti robot yang cuek dengan segala hal. Aku seperti gak berarti apa-apa di hadapannya. Maksud kamu, Din? Aku pernah pura-pura ada yang nelpon. Dan aku berbicara agak mesra di hadapannya. Loh, untuk melihat responnya. Tapi dia cuma melirik doang dan gak ngomong apa-apa. Gak nanya siapa yang telepon. Gak ada rasa cemburu dia itu. Aneh banget. Masa sih? Kalau suami aku bisa langsung dibanting handphone aku tuh. Nah, itu dia Las. Mana ada lelaki yang gak marah kalau istrinya ditelepon lelaki lain dan berbicara mesra di depannya. Dan bukan hanya itu aja loh. Aku pernah sengaja bersembunyi dengan pakaian bagus dan rapi di luar rumah. Saat biasa dia pulang kerja. Aku tunggu dia sampai pulang dan membiarkan dia menunggu sampai 1 jam. Tapi begitu aku kembali, dia hanya bertanya, "Kamu dari mana?" Terus kamu bilang apa? Aku bilang habis jalan-jalan. Dia malah senyum-senyum. Ngeselin banget kan? Kok bisa dia cuek, gak marah, gak cemburu melihat kelakuanku? Dinda mendengus kesal. Sepertinya kamu harus bicara langsung dengan suamimu, Din. Karena orang yang tak memiliki rasa cemburu pada pasangannya itu haram masuk surga. Lastri tatap Dinda dengan pandangan iba. Iya Las, aku takut Mas Ridwan sudah tak lagi memiliki rasa cinta padaku. Sudah tak memiliki lagi rasa sayang padaku. Aku harus membicarakan ini padanya. Perlahan tetes air mata jatuh membasahi pipi Dinda. Sorenya ketika Ridwan baru saja pulang kerja. Mas, kita bicara dulu. Dinda meminta Ridwan duduk di hadapannya. Ada apa? Serius sekali kayaknya. Ridwan tersenyum. Sungguh itu adalah senyum yang membuat Dinda tergila-gila pada suaminya itu. Apa kamu punya simpenan lain? Ya ada sih, tapi itu rencananya untuk beli mobil. Aku nabung sedikit-sedikit biar gak perlu kredit. Mendengar jawaban itu, Dinda tarik nafasnya dalam-dalam. Enggak Mas, bukan simpenan uang. Maksudku, apa kamu ada wanita lain yang kamu sayangi, yang kamu cintai selain aku? Ya jelas ada dong. Benarkah? Siapa dia Mas? Mata Dinda mulai berair. Ibu. Ya, ibuku dan ibumu juga. Ya Tuhan, aku serius Mas. Kenapa kamu malah jadi pelawak?
Dek, aku nggak paham pertanyaan kamu. Serius, aku nggak ngerti. Kamu punya pacar atau istri baru? Akhirnya Dinda to the point. Astagfirullah. Dari mana kamu dapat pikiran itu? Mas, kamu itu merasa nggak sih kalau nggak pernah cemburu sama aku? Kamu sepertinya cuek aja sama aku. Merasa nggak sih kalau kamu nggak pernah peduli dengan apa yang aku lakukan? Pernah nggak sih kamu berpikir takut kehilangan aku? Pernah? Atau memang kamu sudah ada yang baru, sehingga kamu sudah nggak punya rasa lagi sama aku? Dinda menumpahkan semua isi hatinya, hingga ia menangis sesenggukan. Kenapa aku harus cemburu sama kamu? Ridwan malah hanya tersenyum melihat Dinda menangis. Belum lama ini, aku pura-pura ada lelaki yang menelpon dan aku berbicara mesra di hadapanmu. Namun kamu terlihat biasa aja, gak cemburu. Lalu ingat, waktu kamu pulang, aku gak ada. 1 jam aku sembunyi, tapi kamu gak nelpon aku. Dan ketika aku pulang pun, kamu gak marah. Apa gak aneh itu? Dan banyak sekali bukti kalau kamu memang gak ada rasa sama aku lagi, Mas. Dinda mendengus kesal. Oh itu, sini aku jelaskan ya sayangku. Ridwan kembali tersenyum. Aku tahu kamu pura-pura ditelepon, karena bila itu telepon masuk sungguhan, ketika handphone nempel di telingamu, layarnya akan mati. Aku melihat waktu kamu nelpon, layarnya menyala. Jadi aku tahu kamu hanya pura-pura. Dinda terkejut mendengar penjelasan Ridwan. Lalu ketika aku pulang dan kamu gak ada, aku tinggal lacak keberadaan kamu lewat aplikasi yang sudah aku tanam di handphone kamu. Jadi aku tahu kalau kamu sedang ngumpet di rumah tetangga depan rumah kita itu. Dinda semakin shock dengan penjelasan suaminya. Ayo, ikut aku sayang. Ridwan menarik tangan Dinda. Lihat benda hitam kecil itu. Itu kamera CCTV yang terhubung ke handphoneku. Dan aku sudah menaruh 6 kamera CCTV mini seperti itu di berbagai ruangan rumah kita ini. Ridwan menunjuk benda kecil hitam di depan pintu depan. Kapan kamu pasang itu? Sudah hampir 2 tahun atau setelah kita menikah tepatnya. Ridwan tersenyum. Sayang, aku telah mengamati kamu sejak kita baru menikah. Dan aku beruntung memiliki istri seperti kamu. Kamu adalah bidadariku dan aku gak mau menyakiti hatimu karena kecemburuanku. Namun ternyata aku berlebihan dan itu membuat kamu malah jadi kecewa. Maafkan aku. Ridwan kecup kening istrinya. Aku juga minta maaf, Mas. Sudah menuduh kamu yang enggak-enggak. Dinda peluk erat Ridwan. Aku sekarang mau makan, boleh? Tanya Ridwan. Iya Mas, maaf. Ayo kita makan. Dinda menggandeng tangan suaminya dengan mesra menuju ke dapur. Repot emang kalau mencintai lelaki penggemar komik detektif Conan, batin Dinda sambil tersenyum.